将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1543. Pada saat itu, suasana menjadi tegang hingga ekstrim. Tidak ada yang mengira Si Hao cukup berani untuk secara langsung menentang para pembudidaya hebat, apalagi menantang beberapa pembudidaya hebat bersama-sama. Efeknya terlalu besar, membuat makhluk-makhluk di sini tercengang. Satu kecelakaan dan akan ada masalah besar. Jika Jin Kun, Jin Yi, Luo Han, dan yang lainnya menjadi marah, mereka mungkin dengan sengaja menyerang dengan keras. Bagaimana jika ada bahaya bagi hidupnya? Si bocah, kamu gila. Meskipun ini penuh kebencian, kamu tidak perlu membiarkan emosimu memengaruhi keputusanmu seperti ini. Lunar Jade Rabbit buru-buru mencoba menghentikannya. Itulah yang saya katakan. Jangan cemas, tidak perlu bertengkar dengan mereka. Kami hanya akan meminta Penatua Agung Meng Tianzeng untuk berurusan dengan mereka ketika kami kembali. Cao Yusheng buru-buru menasihati. King Yi bahkan lebih berjalan. Meraih sudut pakaiannya, menggelengkan kepalanya, menunjukkan kepadanya untuk menanggungnya, bahwa dia tidak bisa benar-benar berbenturan dengan mereka, atau dia akan menderita. Adapun Sutuo Agung, Lan Xian, dan yang lainnya, mereka semua dalam hati berbicara, membuat Si Hao bertahan. Mereka semua adalah generasi muda. Di masa lalu, mereka mungkin bersaing satu sama lain, tetapi saat ini, mereka semua rasional. Bahkan Tuo Guyulong, pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong dan yang lainnya menyatakan agar Si Hao tidak bertindak gegabah. Hanya satu semut tanduk surgawi kecil yang masih tidak puas, berteriak dengan berisik, mendukung Si Hao, mengatakan bahwa dia akan mengundang beberapa orang untuk mengalahkan apa yang disebut pembudidaya hebat ini. Kata-kata semut kecil itu terlalu kasar, membuat ekspresi Jin Kun, Jin Yi, dan yang lainnya tidak berperasaan. Semuanya mengungkapkan niat dingin. Kalian semua sangat menindas. Apakah kamu tidak takut bahwa Penatua Agung Meng Tianzeng akan marah? 10 Raja Mahkota berkata. Kemarahan makhluk tertinggi akan menghasilkan mayat tanpa akhir, sungai darah, efeknya terlalu besar. Hehe, anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Kami lupa memberitahumu sesuatu. Kami baru saja menerima berita bahwa di tempat pengasingan Meng Tianzeng, lampu jiwa yang tergantung di luar akan padam. Jin Yi berkata sambil lalu, tidak menunjukkan rasa hormat saat menyebut Penatua Agung. Apa? Sekelompok orang semua tercengang. Penatua Agung akan mati? Ini terlalu tiba-tiba, bisa dikatakan datang seperti badai besar. Ini terlalu mempengaruhi. Berita yang menghancurkan bumi, itu pasti akan membuat semua Imperial Pass terguncang. Apakah ini nyata? Semua orang tidak berani percaya ini. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasakan sakit yang tajam di dalam. Merasa sangat khawatir. Namun, segera setelah itu, dia menjadi tenang, mengingat kata-kata Penatua Agung yang memberitahunya sebelum mereka berpisah. Dia dengan cepat menenangkan diri, karena dia percaya Penatua Agung tidak akan sakit. Saat ini, kemungkinan terbesar adalah persis seperti yang dikatakan Penatua Agung, bahwa dia akan menyerang sampai batasnya, mencoba melakukan beberapa jenis transformasi. Mungkin saat ini, fluktuasi hidupnya menjadi redup. Tetapi Si Hao sangat yakin bahwa Penatua Agung tidak akan berada dalam masalah. Ini kemungkinan besar juga merupakan kesempatan. Penatua Agung mencoba masuk ke alam yang indah, dengan dingin mengamati dunia luar pada saat yang sama. Ini adalah pemahaman diam-diam yang dimiliki Si Hao dengan Penatua Agung. Dia percaya bahwa Penatua Agung tidak akan berada dalam masalah. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi, memprovokasi orang yang seharusnya tidak kamu miliki. Ini benar-benar menyedihkan. Luo Han menggelengkan kepalanya, berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ini, banyak orang merasa sulit untuk tenang, gelombang besar mengaduk dalam diri mereka. Namun, singa emas yang merupakan tunggangan Si Hao tetap sangat tenang, matanya menunjukkan ekspresi aneh. Tidak ada yang mengerti kekuatan Si Hao lebih baik dari itu. Itu secara pribadi menyaksikan dia membunuh lebih dari 1 atau 2 pembudidaya hebat. Saat ini, ketika mendengar kata-kata Luo Han, ekspresinya aneh, membawa tampilan menonton drama, dengan tenang mengamati seperti pengamat. Huang, bakatmu tidak buruk, jika kamu bekerja cukup keras, kamu akan segera sebanding dengan kami. Namun, Anda terlalu tidak sabar, perlu lebih rendah hati. Izinkan saya memberi Anda beberapa petunjuk, kata Jin Kun. Wajahnya tidak merah, sangat tenang.
Dia jelas ingin menaklukkan Si Hao, namun dia berbicara dengan cara yang tidak tahu malu. Namun, di mata singa emas, itu tampak lebih tidak masuk akal. Dia ingin memberi petunjuk pada Huang. Diperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak langsung ditampar sampai mati oleh Huang, dia masih akan dipukuli menjadi 8 bagian. Haha, hehehe. Qilin berjalan dari arah lain, praktis mengelilingi Si Hao. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tertawa beberapa kali, membawa penghinaan. Dia tidak ingin banyak bicara. Ayo, ayo, ayo. Apakah Anda tidak ingin memberi kami ujian? Yang lama ini akan datang, mari kita periksa dengan benar. Mari kita lihat keahlianmu, jangan ragu untuk datang padaku, kata Jinyi. Dia adalah seorang penatua, dibandingkan dengan 3 lainnya, usianya jauh lebih besar. Baiklah, kata-katamu, biarkan aku menyerangmu sesukaku. Si Hao mendesak singa emas, menyerbu ke depan, dan kemudian langsung mengambil tindakan. Dia menyerang ke arah Jinyi. Karena pihak lain memintanya, maka tidak ada lagi yang bisa dia katakan, dia hanya akan memuaskannya. Jinyi merasa ada yang tidak beres. Mengapa pihak lain secepat ini? Dia mengangkat tangan, melakukan pertahanan. Namun, telapak tangan dan jari Si Hao bersinar, bergerak melewati tangan itu. Dengan suara honglong, dia memukul. Pak! Itu terlalu keras dan jelas, menutupi seluruh wajahnya. Ah! Jinyi berteriak, wajahnya bersemi, darah di mana-mana, seluruh tubuh terhuyung ke belakang. Semua orang menjadi ketakutan. Jinyi dipukul begitu mereka bertemu, apalagi di wajahnya. Ini terlalu menyedihkan, bukan? Bahkan singa emas pun terkejut, tentu saja berbeda dari yang lain, merasa tamparan ini terlalu ringan, sebenarnya tidak membunuhnya atau membuatnya terbang. Sepertinya ini bukan sesuatu yang akan dilakukan Huang. Kenapa kamu begitu ceroboh? Jin Kun berkata dengan suara rendah. Mereka berdua dari keluarga Jin, bahkan membuatnya merasa malu. Ini mungkin metode rahasia legendaris tangan berliku benang abadi, kecepatannya sangat cepat, metode yang penuh dengan misteri yang mendalam, sangat sulit untuk dihindari. Qilin curiga, menjelaskan seperti ini. Tidak ada yang percaya bahwa kekuatan Si Hao sangat kuat, bahwa dia sebenarnya sekuat pembudidaya hebat Self-Release Realm. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan pada mereka, karena terlalu sulit untuk membayangkan seorang anak muda berusia 20 tahun mampu mengejar para pembudidaya hebat dari Self-Release Realm. Seseorang harus memahami bahwa semakin tinggi alam kultivasi seseorang, semakin sulit untuk melintasi alam kultivasi yang hebat untuk bertarung. Itu terlalu sulit. Para pembudidaya selalu maju menanjak. Pada akhirnya, orang-orang yang bisa mencapai puncak adalah semua individu yang luar biasa, semua jenius. Ketika mereka semua adalah tipe orang seperti ini, bagaimana mereka bisa melintasi alam untuk bertarung? Ini tidak realistis. Si Hao mengungkapkan senyum tipis dan berkata, saya memukul 1. Jadi, apakah tesnya akan seperti ini? Lagi. Jinyi sangat marah. Dia benar-benar sangat marah. Wajah apa yang tersisa? Bahkan jika Si Hao dikuliti hidup-hidup, dia mungkin akan diejek oleh orang lain untuk waktu yang lama setelah mendengar bahwa dia dipukul wajahnya oleh seseorang dari generasi muda. Apakah kamu masih akan membiarkan aku memukulmu? Si Hao bertanya. Junior, jika kamu memiliki metode apapun, jangan ragu untuk menunjukkan semuanya kepadaku. Jinyi marah, namun kali ini, dia berusaha sekuat tenaga, sangat berhati-hati. Dia tidak berani bertindak sembarangan lagi. Selain itu, di sekitar tubuhnya, energi pertempuran meluap, cahaya surgawi melonjak. Dia sudah menambahkan pertahanan, ingin membuat Si Hao membayar tindakannya. Pada saat yang sama, Luo Han, Qilin, dan Jin Kun juga berjalan, menekan jalan mereka ke depan, wajah mereka membawa niat dingin, melepaskan tekanan kultivasi mereka yang lebih besar. Hati-hati, Si Hao, jangan coba-coba berani. Beberapa orang masih menasihati. Kamu sangat keras kepala, mengapa kamu tidak mendengarkan saran kami? Lunar Jade Rabbit dan anak-anak muda lainnya tidak puas, sangat khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Si Hao. Mereka sangat frustrasi sehingga mereka mulai menginjak kaki mereka. Hanya singa emas saja yang mengutuk diam-diam. Huang benar-benar tidak baik, ini pendapatnya. Terlalu tidak jujur, tidak bagus. Bukankah kamu hanya menggertak orang lain? Singa emas menggerutu dalam hati.
Pada saat yang sama, menjadi lebih dan lebih berhati-hati, karena menemukan bahwa Si Hao benar-benar tidak baik dan tulus. Dia jelas lebih kuat dari pihak lain, namun dia masih menarik mereka selangkah demi selangkah, mengambil inisiatif untuk diserang. Ketika memikirkan bagaimana akhirnya, itu benar-benar bersimpati. Kalian semua juga ingin dipukuli olehku? Si Hao melihat ke arah Luohan, Qilin, dan Jin Kun, mereka bertiga. Hentikan kesombonganmu, bocah. Jika kamu bisa memukul kami semua, maka itu benar-benar keajaiban. Seolah-olah matahari akan terbit dari barat. Luohan tertawa terbahak-bahak. Qilin bahkan lebih memberinya tatapan dingin, berkata, kamu berani bertindak tak terkendali bahkan di depan mataku? Kamu sangat kurang dalam kecerdasan. Setelah mengetahui Meng Tianzeng akan mati, Anda bahkan berani bertengkar dengan keluarga Jin saya. Ini benar-benar tidak bijaksana, kata Jin Kun. Selain itu, dia berkata sambil tertawa dingin, datang dan terima hukumanmu. Kalian semua ingin dikalahkan satu demi satu. Kalau begitu, aku akan memuaskan keinginanmu, kata Si Hao. Segera setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan samar, mengaktifkan kecepatan surgawi Kunpeng dan metode rahasia Kaisar Petir, membawa kecepatannya ke tingkat yang ekstrim. Selain itu, ia menampilkan 8 bentuk Buddha soliter, secara terpisah menyerang orang-orang ini. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Kemudian, segera setelah itu, semuanya berhenti. Mereka semua sangat terguncang. Kemudian, mereka menjadi seperti patung kayu. Itu karena pada saat itu, wajah Jin Yi ditampar oleh Si Hao lagi. Darah di mana-mana, wajahnya meledak terbuka. Kali ini, dia tidak terhuyung mundur, tetapi langsung terbang keluar, muntah darah berulang kali. Tulang wajahnya bahkan dipukul sampai melengkung, hampir mati. Di sisi lain, Jin Kun juga sangat menderita, hidungnya diinjak-injak oleh Si Hao, pangkal hidungnya patah, wajah mengalah, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, menyembur keluar dari ketujuh lubang di kepalanya. Dia dalam keadaan yang menyedihkan, seluruh tubuhnya terinjak-injak ke tanah. Adapun Luohan, sebuah telapak tangan menabrak wajahnya dengan kejam, suaranya tajam dan jernih, segera membuat semua giginya terbang, darah berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, tulang depannya bahkan retak, telapak tangannya hampir membuat tengkoraknya hancur berkeping-keping. Adapun Qilin, sebelumnya, dia masih mencibir, percaya diri dengan statusnya. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, bulu-bulu halusnya berdiri, dengan cepat berlari. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari serangan itu. Tangan Si Hao memukul, langsung mematahkan tulang punggungnya, membuatnya terbang, ambruk menjadi genangan darah. Semua ini terjadi terlalu cepat, dalam sekejap. Pada akhirnya, orang-orang ini masih agak meremehkan Si Hao, berpikir bahwa tidak mungkin generasi muda dapat membuat gangguan sebanyak itu. Kenyataannya, Si Hao tidak hanya lebih kuat dari mereka, kecepatannya lebih besar, dia bahkan habis-habisan. Jadi, pada saat itu, 4 orang yang meminta pemukulan semuanya menderita bencana, akhir mereka terlalu menyedihkan. Chapter 1544. Wajah Jin Yi bersemu darah sekali lagi. Itu benar-benar menyedihkan, darah mengalir di mana-mana. Batang hidung Jin Kun patah, berdarah dari ketujuh lubang. Gigi Luohan terbang kemana-mana, bercampur darah. Vertebra Qilin patah, dia sendiri jatuh ke tanah. Keempat ahli hebat itu lebih menderita daripada siapapun. Semuanya dalam keadaan menyedihkan, sangat tertekan sehingga mereka ingin mati, sudah menjadi gila. Hasil ini, lupakan mereka yang tidak mampu menanggung ini, bahkan makhluk di sekitarnya tercengang, tidak percaya. Ini adalah 4 pembudidaya hebat self-release realm, tetapi mereka ditebang oleh Huang begitu saja? Ini terlalu aneh, semua orang merasa ini tidak masuk akal. Mereka adalah kultivator hebat yang telah terkenal selama bertahun-tahun, memiliki reputasi hebat di Imperial Pass, tetapi pada akhirnya, mereka bukan tandingan bocah berusia 20 tahun. Banyak orang ketakutan, semuanya menganggap ini tidak masuk akal, sangat sulit untuk dipahami. Mengapa 4 ahli hebat meminta pemukulan benar-benar menjadi kenyataan? Sungguh menyedihkan. Lihat, Jin Yi awalnya bermartabat, tapi sekarang, rambut putihnya seperti kain pel, wajah kecil itu, tidak, harus dikatakan bahwa wajah tua itu mekar seperti bunga. Orang yang mengucapkan kata-kata sarkastik seperti ini secara alami adalah Cao Yusheng. Dia adalah orang pertama yang kembali ke kenyataan, mengejek mereka. Bunga ini tampak agak lesu, tidak terlalu cemerlang.
Lunar Jade Rabbit mengikuti apa yang dia katakan. Dia sudah sangat tua. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memeras air darinya? Mekarnya jenis bunga ini disebut romansa berwarna darah. Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak. Kelompok orang semuanya mengungkapkan ekspresi aneh, termasuk mereka yang awalnya merasa bermusuhan dengan mereka. Adapun King Yi, Great Sutuo, Tuo Guyulong, dan sekelompok besar anak muda, mereka sudah lama tidak bisa menahan diri, tertawa terbahak-bahak. 4 ahli besar sangat marah. Hal-hal yang terlalu menyedihkan, ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan. Ini bisa dianggap sebagai contoh rasa malu yang luar biasa, benar-benar dipukuli oleh generasi muda sejauh ini. Berpacaran, kematian. Luohan meraung. Dia tampak seperti berada di pertengahan tahun, sangat heroik, tapi saat ini, penampilannya benar-benar menyedihkan. Itu karena semua giginya rontok, kena muka, agak galak, 5 organ inderanya bengkok, panjang menyimpang, tengkorak bahkan hampir pecah. Paman, kamu sudah berusia pertengahan, kamu telah menua sebelum waktunya, gigi semua hilang, namun kamu masih memiliki kesabaran. Kamu harus minum teh lagi untuk mengurangi panas dalam. Kelinci kecil itu menertawakan. Wajah Luohan pucat, langsung mengulurkan tangan besar ke arah Lunar Jade Rabbit. Dia benar-benar sangat marah. Kali ini, dia benar-benar dipermalukan, dan kemudian bahkan diejek oleh seorang gadis kecil, membuatnya terbang ke dalam kemarahan penghinaan. Namun, yang menunggunya adalah Huang. Dia telah lama melompat dari singa emas, menghadapnya, beberapa tinju menghantam. Tubuh Luohan gemetar hebat, batuk seteguk besar darah dengan suara wah, tubuh terbang. Itu karena dia mengeluarkan udara dari dadanya, jiwanya menjadi tidak stabil, sangat menderita. Aku datang untuk menyelesaikan masalah, teriak Jin Kun. Dia bergegas, lama marah. Kali ini, mereka benar-benar telah mempermalukan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa berbaring begitu saja? Sayangnya, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima ini, mencari alasan dari pengawasan, tidak sepenuhnya menyadari perbedaan di antara mereka. Kali ini, Si Hao memadatkan jejak Kaisar Petir, menyerang tubuhnya beberapa kali. Beberapa sambaran petir menyambar tubuhnya, salah satunya bahkan lebih menembusnya. Keadaan Jin Kun saat ini terlalu mengerikan untuk bertahan. Seluruh tubuhnya hangus hitam, bergelombang dengan gelombang asap yang jernih, melepaskan gelombang bau hangus, tubuhnya akan dimasak. Ini membuat seseorang menghirup udara dingin. Seorang kultivator hebat dikalahkan oleh Si Hao begitu saja. Jika bukan karena dia merasa menahan rasa takut untuk membunuh orang di Imperial Pass, Jin Kun akan mati. Ini terutama terjadi ketika Si Hao terlalu santai. Di bawah serangan 4 ahli, sosoknya berkedip-kedip masuk dan keluar, serta kekuatan besar yang menakutkan benar-benar membuat orang sangat khawatir. Apakah ini kekuatannya? Dia masih semuda ini, namun dia sudah mengalahkan seorang kultivator hebat dari Self-Release Realm. Ini benar-benar aneh. Monster macam apa dia? Saat ini, lupakan sekelompok anak muda, bahkan sekelompok monster tua di tahap selanjutnya dari Self-Release Realm merasa ngeri. Itu karena anak muda ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak memasuki level itu, namun dia sudah membunuh para pembudidaya Self-Release Realm. Seberapa menantang surga ini? Pada saat ini, Qilin, Jin Yi, dan yang lainnya menjadi benar-benar diam. Huang menekan mereka bukan kebetulan, melainkan karena dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ini membuat mereka sangat tergerak, merasakan gelombang ketakutan di dalam. Mereka belum pernah melihat seorang ahli muda yang hebat. Dia benar-benar bisa bertarung melawan tokoh generasi yang lebih tua dalam pertempuran yang menentukan. Orang harus memahami bahwa mereka bukan orang normal, melainkan pembudidaya alam rilis diri, alam kultivasi besar di bawah tingkat makhluk tertinggi. Semua orang merasakan bahwa Huang bahkan lebih tangguh dari apa yang mereka bayangkan, melebihi penalaran normal, dapat dianggap sebagai individu yang unik dan tak tertandingi. Bagaimana Anda melatih orang aneh jenis ini? Ekspresi Jin Yi, Luohan, Jin Kun, Qilin, dan yang lainnya menjadi pucat. Ketika mereka memikirkan penampilan mereka belum lama ini, saat ini, mereka sangat malu sehingga mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Mereka datang justru untuk mencari masalah, namun pada akhirnya, mereka berakhir dalam penderitaan ini. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa seperti sedang bertingkah seperti badut. Itu karena mereka menggonggong seperti ini yang membuat Huang terlihat lebih baik. Setelah ratusan ribu tahun, ketika orang-orang dari dunia kemudian memunculkan hal-hal masa lalu lagi,
mereka kemungkinan akan menjadi kontras yang paling menyedihkan, menjadi percikan kecil di sepanjang jalan Huang menuju kebesaran. Pada saat yang sama, banyak orang bergerak, mengirim berita, menginformasikan tingkat yang lebih tinggi dari berbagai klan. Seorang anak muda yang kuat ini tidak akan terlalu berlebihan untuk menyebutnya sebagai yang paling kuat dalam sejarah, bukan? Dia layak untuk diperhatikan. Penampilan Huang benar-benar tak terbayangkan, pasti menarik perhatian semua pihak. Itu karena dalam perspektif beberapa orang, sejak awal sejarah era yang hebat ini, belum pernah ada anak muda yang sekuat ini. Tidak ada yang mencurigai pencapaian masa depan Huang. Jika dia diberi waktu, kekuatannya pasti akan mengintimidasi dunia. Pada saat ini, Imperial Pass terguncang. Dibandingkan dengan berita kembalinya Si Hao, kejutan dari informasi terbaru ini tidak kalah pentingnya, menimbulkan keributan besar. Apakah Anda yakin bahwa dia mengalahkan 4 pembudidaya hebat Self-Release Realm hanya dengan kultivasi Self-Severing Realm tahap tengah? Mustahil. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit untuk melintasi alam dan bertarung. Bagaimana dia mencapai ini? Si Hao bangkit melalui satu pertempuran, semua pihak sangat mementingkan acara ini. Sulit untuk tidak menjadi pusat perhatian bahkan jika dia tidak mau, tidak diketahui berapa banyak orang yang secara pribadi bergegas ke sini, ingin mencari konfirmasi. Jika bukan di dalam Imperial Pass, dengan amarah Si Hao, dia pasti akan melumpuhkan Jin Kun, Luo Han, dan yang lainnya. Namun, Imperial Pass memiliki aturan Imperial Pass. Dia berbalik, tidak memandang mereka berempat, langsung berjalan menuju sebuah gedung megah. Ketika dia melewati arena bela diri, semua orang secara tidak sengaja menyingkir, semuanya membawa ekspresi hormat. Kamu membuat kami semua khawatir tanpa alasan. Orang ini sangat kuat, kita harus menginterogasinya dengan benar bagaimana dia mencapai ini. Kelinci kecil itu berteriak. Qing Yi, Chang Gongyan, Cao Yusheng dan yang lainnya menghela nafas lega, benar-benar santai. Kalau tidak, sebelumnya, mereka benar-benar harus menyeka keringat. Cepat dan lihat prestasi apa yang dibawa Huang kembali. Beberapa orang membentak, semuanya berharap. Mereka berkerumun ke depan, ingin melihat ini sampai akhir. Sebelumnya adalah satu hal, sekarang, Huang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, bahkan mampu mengalahkan para pembudidaya alam rilis diri. Jadi bagaimana prestasinya bisa normal? Semua orang merasa seperti dia benar-benar membunuh pembudidaya hebat Self-Severing Realm di luar Desolate Border. Kalau tidak, dia pasti tidak akan begitu percaya diri. Sementara itu, makhluk dari berbagai klan yang datang untuk mengkonfirmasi pertempuran menentukan Si Hao dengan Jin Kun dan yang lainnya juga segera bergegas, sangat ingin melihat hasil pertempurannya. Ini awalnya adalah hal yang sangat biasa, tetapi pada akhirnya, itu menarik perhatian semua pihak. Banyak kekuatan besar memperlakukan ini dengan hati-hati, ingin melihat pencapaiannya. Aula istana megah, sangat besar dan tinggi. Itu terletak di sebelah arena bela diri, khusyuk dan bermartabat. Si Hao memasuki istana. Para tetua membuka mata mereka, melihat ke arahnya, semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka belum pernah melihat seseorang menghasilkan keributan besar ini ketika melaporkan pencapaian. Kamu bisa menyerahkannya kepadaku, kami akan memeriksanya dengan serius. Seorang penatua mengulurkan tangan. Si Hao menyerahkan ubin tulang, sangat tenang, tidak merasa sedikit pun gugup. Di luar aula istana, tidak diketahui berapa banyak orang yang melihat ke atas, semuanya menebak seberapa besar kontribusinya. Dapat dikatakan bahwa mata diarahkan ke sini dari segala arah. Saya menduga bahwa Huang telah membunuh setidaknya 2 pembudidaya hebat. Saya percaya itu tidak akan tampak terlalu absurd bahkan jika dia membunuh 5 pembudidaya hebat Self-Release Realm. Kalian semua salah, ada pasukan besar yang sangat besar di luar perbatasan Desolate. Apakah Huang akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan? Terlebih lagi, saat itu, lawan-lawannya sebagian besar adalah generasi muda. Seseorang membalas, tetapi kata-katanya cukup masuk akal. Itu karena mereka tahu ketika Huang berguling-guling di luar, dia sebelumnya dikelilingi oleh generasi muda. Ini adalah kekuatan utama yang harus dia hadapi. Bagaimanapun, Huang memiliki kekuatan seperti itu. Membunuh beberapa pembudidaya hebat jelas merupakan sesuatu yang bisa dia lakukan. Kita tidak boleh melebih-lebihkan dia. Bagaimana jika dia tidak membunuh sebanyak itu, atau bahkan tidak membunuh seorang kultivator hebat? Ada orang yang sangat menghargai Si Hao, tetapi tentu saja ada orang yang ingin merendahkannya. Itu berisik di luar aula istana. Segera setelah itu,
semua orang menutup mulut mereka, karena para tetua itu semua bergandengan tangan untuk memeriksanya, mulai mengaktifkan ubin tulang itu, tepatnya item yang secara otomatis mencatat hasil pertempuran. Cepat dan lihat, itu menyala. Ini membuktikan bahwa dia telah membunuh para pembudidaya Self-Severing Realm, jumlahnya tidak sedikit. Dia benar-benar cukup kuat. Seseorang mengangguk. Bagaimana dengan pembudidaya alam rilis diri? Jangan bilang dia tidak membunuh satu pun. Ada beberapa yang tertawa dingin. Hong! Tepat pada saat ini, ubin tulang bersinar, menjadi sangat cemerlang, garis-garis cahaya menembak satu demi satu, menembus istana kuno, bergegas ke awan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Ini adalah adegan tidak teratur dari pencapaian luar biasa, kontribusi luar biasa. Seseorang berteriak. Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya si Hao. Berapa banyak makhluk asing yang dia bunuh? 1, 2. Ada seseorang yang menghitung, karena mereka ingin menghitung dengan tepat berapa banyak garis cahaya yang mengalir ke langit. Satu coretan mewakili kehidupan yang dituai dari seorang kultivator hebat. Segera setelah itu, semua orang menjadi terpana. Ini bukan sedikit, juga bukan puluhan, sudah melebihi 100. Ini berarti setidaknya 100 nyawa ahli hebat telah diambil. Mustahil. Bahkan jika dia adalah Raja Abadi yang bereinkarnasi, tidak mungkin dia bisa segera membunuh sebanyak ini di tahap pertengahan alam pemutus diri. Ini tidak realistis. Seseorang berteriak. Namun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ubin prestasi ada di sana, pencapaian pertempuran tidak dapat ditutup-tutupi. Ini adalah efektivitas kebenaran. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Huang terlalu menantang surga. Bagaimana dia melakukan ini? Mereka menemukan ini mustahil untuk dipahami. Ubin tulang terus bersinar, apalagi menjadi lebih gemerlap, hampir lebih intens. Surga, mengapa ada ribuan garis pancaran? Ini terlalu menakutkan. Dari alam dewa surgawi ke alam Void Dao, dan kemudian ke alam pemutusan diri dan pelepasan diri, dari setiap level. Apakah Huang membunuh ribuan pria asing selama beberapa hari ini? Ini tidak mungkin. Terlalu mengerikan. Sekelompok orang berteriak, tidak peduli dengan penampilan mereka. Jin Kun, Qilin, Jin Yi, Luohan dan yang lainnya juga mengikuti. Justru ingin melihat seberapa tangguh Huang sebenarnya, seberapa besar kontribusinya. Sekarang, mereka semua dibutakan. Huang hanyalah Raja Iblis yang bereinkarnasi. Dia melintasi alam, membunuh sejumlah besar musuh, kontribusinya luar biasa. Pada saat yang sama, di luar Imperial Pass, di kedalaman gurun yang luas, gelombang energi tak terbatas dilepaskan, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Tepat pada saat ini, Heaven Abyss bergoyang, seolah-olah akan runtuh. Kemudian, Imperial Pass benar-benar bergetar untuk pertama kalinya. Paling tidak, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di era yang hebat ini. Tidak bagus, Raja Abadi pihak asing telah muncul. Apakah mereka mencoba untuk secara paksa menyerbu melalui Heaven Abyss, akan datang mengetuk pintu kita? Seseorang berspekulasi. Hari kiamat benar-benar akan tiba. Bisakah Raja Abadi menembus Heaven Abyss? Jika itu masalahnya, Imperial Pass pasti akan ditembus. Beberapa orang berteriak. Di gurun yang luas itu, Heaven Abyss berputar seperti mata laut, seperti corong raksasa, hanya saja, itu terbalik, bergetar hebat. Di kedalaman gurun yang luas, sebuah kitab suci agung terdengar, dekret magis misterius membakar satu demi satu, menghasilkan simbol dalam kehampaan satu demi satu, yang ingin menembus jurang surga itu. Setiap orang memiliki semacam perasaan bahwa di batas langit dan bumi, ada beberapa makhluk yang duduk di sana, seolah-olah mereka sedang duduk di masa prasejarah. Keberadaan abadi pihak lain tidak diragukan lagi mencoba untuk menerobos semua rintangan, membantai jalan mereka ke Imperial Pass. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.